objektif. Kita kembali lagi ke istana, tampak bendera atau kirapan bendera sudah hadir tepat di Istana Negara dan akan dihantarkan ke podium utama. Dan juga kita lihat dibawa oleh Paskibraka. Ya, betul sekali. Tadi disampaikan ada perwakilan dari Makassar dan juga Jakarta, begitu ya Vini ya. Dan memang ini pasti siswa-siswa berprestasi juga yang sudah melakukan tahap seleksi yang luar biasa dari daerahnya masing-masing. Iya, dari tingkat daerah, kemudian provinsi, dan juga kota, nasional gitu ya, Iqbal. Baik, kita saksikan bersama bagaimana penyerahan bendera. Dan saat ini dalam proses penyerahan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi kepada perwira Pas Pampres. Dan bendera negara Sang Merah Putih dibawa oleh perwira Pas Pampres Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Dan juga untuk teks proklamasi dibawa perwira Pas Pampres Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar yang saat ini tengah menaiki secara perlahan tangga mimbar kehormatan. Dan ini momen yang sangat ikonik untuk acara pagi hari di tanggal 17 Agustus. Pengantaran dua benda sakral ini untuk diletakkan di meja di depan Istana Merdeka. Dan ini sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar dan juga Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi untuk melakukannya. Ya, Paul dan juga saudara, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dan keduanya Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi dan Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar menuruni anak tangga dan menyelesaikan tugasnya pagi ini dengan sempurna sepertinya dalam sesaat lagi. Betul sekali, masih prosesi menuruni tangga, sebentar lagi akan sampai di bawah. Sekali lagi bisa kita saksikan bersama Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian. Dan ini dimana jadi sekali lagi ya kehormatan bukan hanya untuk Letnan II Korps Polisi Militer, tapi juga untuk Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 dan selanjutnya Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 kembali menaiki kereta kencana Garuda Prabayeksa. Ya, hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai informasi, ini merupakan tahun kedua kereta kencana Garuda Prabayeksa ini digunakan untuk prosesi kirap, di mana pada tahun kemarin, tahun 2025, kereta ini sudah digunakan pertama kali dan baru dibuat di Yogyakarta, Paul. Benar sekali Hanum, dan tadi saya udah dikasih bocoran sama Hanum apa artinya Garuda Prabayeksa, yaitu gabungan dari dua kata yakni Praba dan Yeksa, di mana kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa, sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Betul sekali. Dan kita juga tahu bahwa kereta kencana Garuda Prabayeksa ditarik 8 kuda penarik yang melambangkan bulan kemerdekaan. Dan seperti tadi disebut oleh Hanum, ini dibuat oleh besi baja yang memiliki filosofi penampaan dalam menghadapi tantangan hidup dan kayu jati sebagai filosofi kesejatian hidup. Dan jelas ini dia. Terdapat ornamen burung Garuda melambangkan kekuatan dan keagungan bangsa tentunya. Betul sekali. Bapak, Ibu, tamu undangan dan juga pemirsa, kita saksikan bersama dengan ini pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai. Wah, itu dia ya. Tadi momen yang sangat ikonik tentunya setiap tahunnya ketika kita merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, tadi juga kita sudah saksikan bersama bendera merah putih sudah diserahkan dan sudah ditaruh di mimbar kehormatan gitu ya. Tadi diterima oleh perwira Pas Pampres dan juga
tentunya diantarkan oleh Purna Paskibraka tahun 2025. Dan Mbak Caca tentunya kita lihat bersama tadi ya, dan di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial, selain tadi kita lihat memang gairah semangat kemerdekaan dari busana adat dan juga memang dari apapun itu yang sudah kita rayakan sampai dengan saat ini, meskipun memang dari sisi kebersamaan yang kita rayakan hari ini, dan tentunya dengan banyaknya adanya interupsi teknologi begitu ya di era digitalisasi seperti ini. Sebetulnya bagaimana pemerintah ini mengajak anak muda agar semangat nasionalisme ini tidak hanya muncul saat 17 Agustus saja, tapi juga bisa dirasakan setiap hari nih, selain mungkin merasa merdeka day by day begitu ya Mbak Caca. Ya, sebenarnya kalau apa yang dilakukan pemerintah itu itu setiap hari ya. Yang pertama itu dengan adanya badan komunikasi itu kita mengajak seluruh kementerian itu jangan pasif dalam berkomunikasi, harus aktif. Karena kan era sekarang itu paling gak suka tuh anak-anak Gen Z, kalau saya milenial ya, Gen Z terutama, yang kementeriannya itu kok kelihatannya itu kok apa sih kerjanya? Itu kan mungkin sederhana. Tapi dengan adanya badan komunikasi yang bekerja sama dengan pemerintah, apa sih kerjanya pemerintah itu terus kami sampaikan. Nah, ketika kami aktif menyampaikan kerja dari pemerintah, kinerja dari pemerintah, kita juga mengajak masyarakat itu untuk aktif memantau dan juga mengecek apa yang ada kemudian di media sosial. Karena sekarang arus informasi itu banyak sekali, itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah manfaatkan momen hari ini di perayaan kebangsaan atau di acara hari ini, HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini kan puncaknya adalah hari ini, upacara HUT ke-81 Republik Indonesia yang nanti akan langsung dipimpin oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nanti hari ini untuk di wilayah Jabodetabek, ini jangan lupa, jadi kalau misalnya sore sampai malam itu, beradalah di sekitar Bundaran HI, Monas, Sudirman, dan lain-lain. Karena akan ada kesenian rakyat dalam kebersamaan kemerdekaan namanya. Dan juga ada budaya Nusantara, ini sejenis pawai yang merupakan wujud persatuan kekayaan budaya dan juga semangat kebangsaan kita. Kami ajak masyarakat untuk lihat, merasakan suasana kebersamaannya, persatuan dan kesatuannya, boleh posting, boleh gunakan hashtag-hashtag yang memicu rasa persatuan dan kesatuan supaya semangat ini ditransfer ke seluruh Indonesia. Dan juga buat anak-anak muda sekarang, yang sekarang saya udah mulai aktif ya. Banyak yang menggalang dana, banyak yang menggalang dukungan, banyak yang memberikan postingan untuk semangat untuk saudara-saudara kita di NTT. Terus kita dorong ke arah sana. Jadi semangat untuk hari ini adalah semangat kebersamaan dan semangat untuk empati saudara-saudara kita di NTT. Seterusnya apa yang kita lakukan? Satu, semangat persatuan dan kesatuan. Sebenarnya sederhana itu saja sih. Kalau sudah semangat persatuan dan kesatuan itu, kita punya kuasa, andil, dan tanggung jawab untuk menjaga republik ini tetap utuh, tetap baik, dan tetap apa ya ibaratnya ya, bersinar di panggung dunia ini. Luar biasa. Indonesia emas 2045 ini bukan cita-citanya pemerintah. Cita-citanya kita untuk kita semua 2045 itu kita menjadi generasi emas. Dan itu terwujud dari setiap kebijakan-kebijakan Presiden saat ini untuk SDM, hilirisasi, energi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Luar biasa sekali Mbak Caca Vini. Kita akan kembali dulu, kita jeda terlebih dahulu sebelum kita menyaksikan nanti upacara pengibaran bendera. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Pengibaran Bendera.